tuh pelan-pelan sampai dia dorong kamu sampai jatuh. Jadi kalau aku kan nggak mau gitu, yang gituan. Terus bahasa roh dan sebagainya. Aku lihat nih teman-temanku kok agak-agak gila gitu. Bahkan saking gilanya, sebelum buat KKR kan kami ada tim pendoa tuh bang. Ya, ada tim pendoa. Jadi sebelum KKR itu 3 hari sebelum KKR biasanya ada tim pendoa yang kerjanya mutar-mutarin lapangan itu. Jadi misalnya diadakan di lapangan mana, kerjaan kami mutar-mutar, doain gitu kan, berjam-jam mutar-mutar sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus temanku bilang dapat penglihatan ada setan di belakang yang sedang mengejar kita dengan tombak api. Kulihat lah, mana lah setannya nih kan. Gak jelas juga nih teman-temanku, aku bilang. Jadi makin aku ikut, makin aneh kulihat teman-temanku. Bahkan kami pernah lagi ke Thailand bang, liburan bareng. Temanku saking sok-sok jagoannya, nampak kuil-kuil orang Buddha Thailand, ditengking-tengkingnya dalam nama Yesus, roh jahat, ya saya usir dari tempat ini. Yang aku lihat memang, demam ya, sebelum pulang demam ya. Itu benaran, mungkin karena kebanyakan makan gorengan ya, banyak makan yang kering-kering, demam. Jadi kalau yang teman-teman Kristen bilangnya, itulah kau kan bandel, kau sok-sok jagoan, kau tengking-tengking pula orang punya tempat ibadah gitu kan. Jadi terus aku ditaruh di pelayanan ya untuk perceraian. Jadi kan badanku lumayan besar bang. Ya, tinggiku kan 175, badanku besar gitu kan. Ya besar lah jadinya. Jadi aku disuruh temani temanku. Ya, temanku ini adalah leader untuk bagian perceraian. Jadi kalau ada yang mau cerai hubungi dia. Dan aku karena paling gampang gitu kan, jam 1 malam disuruh pergi pun pergi gitu. Jadi yang leader ini ya, yang namanya kan koasan. Jadi koasan itu kalau tiba-tiba ada yang mau cerai, lagi berantem suami istri, jam 2 malam, jam 1 malam dia langsung ke rumahku jemput, let's go kita kan. Sampai yang bawa-bawa pisau lah, ada yang sampai, pokoknya kami bagian menengahi suami istri yang udah mau bacok-bacokan lah. Sampai aku bilang, wah ini gak kerja nih kan. Setiap tengah malam ke rumah orang untuk ngurusin orang gak jadi cerai gitu, supaya dia gak jadi cerai gitu kan. Kadang-kadang kulihat temanku ini sok jagoan gitu kan, dia bilang kamu laki gitu kan, tapi nampar perempuan gitu, kalau berani nampar aku aja gitu kan. Aku bilang, mak ini silap-silap ditampar orang, ditikam orang gitu. Sampai ada yang udah bawa pisau gitu kan, dia mau tikam istrinya, istri sembunyi di kamar, telepon minta tolong sama kami datang lah kan. Aduh, kulihatin ini suaminya lagi emosi, pegang pisau, silap-silap kena tikam. Jadi aku bilang, wah ini nggak kerja, bukan kerjaan lah ini. Jadi aku minta tukar, aku bilang aku nggak mau lagi lah pelayanan untuk orang cerai gitu kan, karena nggak benar ini, aku bilang kan. Yang pertama tidurnya nggak enak malam-malam ngurusin orang, terus yang kedua bisa silap gitu kan. Jadi terus aku pindah, pelayananku tuh terakhir mendoakan orang sakit. Ya lebih tepatnya kami spesialis mendoakan orang yang susah meninggal biar cepat meninggal. Ya, biasanya seperti itu. Biasa kalau yang tua-tua gitu, bukan untuk doa sembuh, tapi supaya dia meninggalnya lebih tenang. Jadi ada Malik lah itu ya. Enggak, banyak bang. Ada Malik malah jalang. Kita jarang ada Malik. Kita lebih banyak ke rumah sakit swasta. Jadi di situ aku belajar satu hal ya. Ada beberapa orang Kristen, termasuk pendeta loh. Saat dia udah sakit-sakitan, ya saya doain loh. Bayangin bang, saya doain, dia nangis. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, aku takut mati. Jadi aku bingung gitu. Jadi woi jangan ketawa gitu, ini ngejek kali si Tony Siagian ini. Jadi banyak orang-orang Kristen yang kudoakan itu takut mati semua. Takut mati mereka gitu kan. Udah tua, ya begitu selesai kita doain, nangis, curhat gitu. Jadi aku pikir, loh kok kayak gini? Padahal waktu dia sehat, dia koar-koar. Tuhan itu nyata, Tuhan itu begini gitu kan. Mati adalah keuntungan bagi kita. Tapi begitu udah tua, sakit, takut juga dia mati. Jadi mulailah aku berpikir, gak jelas juga ini agama Kristen ini kan. Masa kelas pendeta pun takut mati, apalagi saya gitu. Ya, saya mikir, wah kalau udah tua nanti aku juga sama nasibnya sama dia gitu kan. Bakal takut juga gitu. Padahal waktu kemarin tuh karena sibuk pelayanan, aku udah gak mikir tentang kematian, tentang yang aneh-aneh. Fokus aku pelayanan. Tapi gara-gara kulihat banyak orang yang takut mati, mulailah timbul pertanyaan gitu. Ya, mulai timbul pertanyaan, orang Kristen ternyata aku takut mati gitu. Terus aku lihat beberapa yang muslim-muslim gitu. Yang muslim-muslimnya lebih lucu kulihat gitu kan. Mungkin karena beda gitu ya. Jadi yang muslim ini banyak kan yang sakit-sakit, sampai aku tanya, Bapak nggak ke rumah sakit? Ya, enggak, dia bilang, ngapain habisin duit? Ya aku bilang,
Namanya sakit, ke rumah sakit lah. Ngapain pikirin biaya gitu kan? Ya, apa guna bapak punya harta, punya rumah, kalau waktu sakit bapak nggak pakai gitu? Ya udah jual aja lah. Kalau nggak ada duit jual rumah gitu kan? Usahakan supaya sembuh. Dia bilang udahlah, kalau aku jual rumah kasihan anakku gitu. Ya kalau mati ya mati gitu. Kalau memang Allah sudah mau cabut nyawaku ya saya mati gitu. Ngapain takut gitu kan? Jadi aku lihat ya orang Muslim yang nggak takut mati gitu. Ya, kalau kita lihat, boleh abang Christian cek ya. Orang Muslim itu jarang yang takut mati, jarang sekali. Boleh abang Christian survei ke rumah sakit ya orang-orang tua, abang tanya tentang kematian, ya. Abang tanya tentang kematian, abang tanya pandangan orang Muslim yang tua-tua itu tentang kematian, abang bandingkan dengan yang Kristen. Biasanya yang Muslim itu nggak ada ketakutan. Mereka percaya bahwa ya udah meninggal ini adalah pintu masuk ke kehidupan berikutnya kan. Bahwa kita ini udah selesai di dunia. Karena memang dunia ini tempat persinggahan gitu. Ini beda dengan Kristen gitu. Ngomongnya iman gitu kan. Mati adalah keuntungan. Tapi takut juga rupanya mereka. Dari situlah aku mulai penasaran dengan Islam. Ya, dari situ mulai penasaran. Tapi masih fokus dengan pelayanan. Karena di otakku waktu itu ya. Ini saya potong dulu bang. Ya. Penasaran dengan Islam karena mereka tidak takut mati. Kenapa abang nggak penasaran dengan kamikaze ala Jepang? Iya, kamikaze ala Jepang itu kan karena doktrin militer. Oh, doktrin militer, bukan kepercayaan. Iya, itu termasuk orang Jepang itu termasuk yang nggak takut mati. Buktinya mereka banyak kali yang bunuh diri. Orang Korea, orang Jepang banyak yang bunuh diri, betul nggak? Mereka percaya reinkarnasi, bang. Iya, mereka percaya reinkarnasi. Iya, mereka percaya reinkarnasi. Penasaran dengan mereka, bang? Enggak, aku belajar juga. Jadi aku belajar semua agama, bang. Termasuk Buddha. Ya, termasuk Buddha sama Hindu aku belajar. Itulah kalau abang tanya tentang Buddha Hindu, aku dikit-dikit masih bisa jawab lah. Bahkan aku belajar dari temanku yang Buddha. Ada satu temanku itu luar biasa. Dia jadi penasehat di salah satu wihara terbesar di Medan. Bahkan bisa dibilang dia ini apa ya? Orang udah juluki dia itu udah setara dengan Bante. Ya. Yang saya bahkan dulu sering Brastagi itu nggak, bang? Hah? Yang jalan ke Brastagi itu nggak? Bukan, wihara Borobudur. Oh, Borobudur. Ya, jadi dulu kalau kan dia ada buat rumah meditasi. Dulu Bante Jinadamo itu aku sering ngobrol juga sama Bante Jinadamo. Oh. Ya, yang udah meninggal yang Jinadamo itu aku dulu sering ngobrol sama beliau juga gitu untuk belajar. Bahkan dulu aku saking nggak ada kerjanya, kadang-kadang aku di Cemara. Aku kalau sore ngobrol sama Bante-Bante yang ada di wihara di Cemara Asri. Jadi dari ngobrol tuh ya kita belajar semua lah, ya belajar semua. Tapi karena mungkin kalau Buddha sama Kristen kan jauh kali tuh, beda banget gitu dunianya. Kalau Islam masih mirip gitu kan. Kalau Islam kita masih percaya Adam, ya semua sejarah Nabi masih nyambung gitu. Jadi sambil belajar, karena kalau reinkarnasi aku kurang cocok bang Christian. Jujur ya, yang buat aku nggak percaya reinkarnasi itu gini. Aku merasa lucu aja gitu kan. Kalau konsep agama Buddha kan, kamu bisa terlahir sekarang ganteng, kaya raya karena perbuatan baik kamu di masa lalu. Betul tidak? Ya. Menurut abang Christian fair nggak gitu? Yang buat baik kehidupan saya lalu, yang enak saya. Terus saya buat jahat, yang kasihan kehidupan saya berikutnya. Padahal saya nggak punya ingatan itu lagi. Itu sama sekali bukan saya sebenarnya. Kita ambil contoh orang gila lah. Kalau bang Christian kubalok ini, kupukul pakai balok sampai saraf Anda putus semua. Apakah orang tersebut masih Kristen? Secara fisik iya, masih Kristen. Tapi orang akan bilang itu bukan Kristen lagi. Ya, bahkan mungkin keluarga Anda akan bilang itu bukan Kristen lagi gitu. Karena benar-benar udah nggak nyambung semua, betul nggak? Iya. Ya, jadi ada beberapa hal yang membuat aku kurang cocok dengan agama Buddha maupun Hindu. Itu sih. Terus poinnya yang membuat abang ini pindah ke Islam apa ini poinnya? Iya, karena aku lihat yang pertama ya, aku mencari sosok Nabi Muhammad SAW apakah benar Nabi. Ya, terus yang kedua aku lihat ayat-ayat yang ada di Quran itu aku baca. Terus malah dengan membaca Al-Quran aku makin mengerti tentang Bible. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman Kristen mau ngerti tentang Bible, bacalah Quran. Maka Anda akan mendapatkan perspektif agama Kristen dari sudut pandang yang berbeda, dan Anda akan menemukan seperti puzzle yang hilang itu apa gitu. Jadi Anda mengerti maksud dari ayat ini apa, maksud dari ini apa gitu. Bahkan aku sering ya mencoba ini ya, berpikir kejadian di masa lalu. Ya, kita mulai coba flashback masa lalu, kira-kira
apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kenapa murid Yesus itu dengan gampangnya berkhianat? Ya, terus teman-teman Kristen selalu mengatakan bahwa Yesus itu kan mengorbankan dirinya. Kalau Abang Christian tadi ngomong kamikaze, menurut Bang Christian lebih berani pasukan kamikaze Jepang atau Yesus? Lebih berani dalam hal apa ini? Berani mati. Pertanyaannya apa? Mati. Lebih berani mati pasukan kamikaze Jepang atau Yesus? Kamikaze. Kamikaze. Ya kan Iya. lucu gitu. Masa Yesus? Kamikaze ya? Ya. Masa Karena- Yesus? Ya. Ya, masa Yesus yang udah jelas-jelas dia tahu bahwa dia itu Tuhan dan nanti dia mati, dia akan langsung masuk surga, dia akan kembali ke surga, masih takut dengan kematian. Sedangkan Bang Christian, kalau Anda yakin bahwa Anda masuk surga, Anda takut nggak dengan kematian? Enggak. Ya udah, kenapa Yesus masih takut? Tunggu. Dia Betul nggak? Kenapa Kalau itu Yesus juga takut? Hah? Cocok Bang Christian? ya lanjut aja dulu. Soalnya saya di situ Oke. saya nggak bisa jawab. Nanti Ya, tersinggung kawan-kawan saya. Iya, ada yang aneh kan yang pertama. Terus yang kedua, murid-murid Yesus semua pada kabur. Nggak ada yang berani membela Yesus saat itu. Ya. Ya kan? Kenapa? Kenapa mereka nggak membela? Kalau mereka yakin Yesus itu Tuhan, why not gitu? Sedangkan kita, ya, kalau contoh nih, saya ini pengikut Bang Christian raja, dan Bang Christian sudah menjanjikan kalaupun saya gugur, keluarga saya semua ditanggung sama Bang Christian. Saya siap mati demi Pak Christian. Baru dikasih jaminan keluarga saya akan Bang Christian tanggung, ya. Mereka punya kehidupan sampai anak saya kuliah, sampai anak saya besar, semua ditanggung. Saya siap mati demi Pak Christian. Banyak kita lihat orang-orang yang siap mati demi bosnya, ya. Mafia-mafia itu anak buahnya siap mati demi bosnya. Anggota Hercules itu berapa banyak yang siap mati demi Hercules? Karena apa? Karena mereka dijanjikan kan, kalau kalian mati demi melindungi Hercules, anak istri kalian semua ditanggung. Ya, Itu benar. manusia. Poin Iya. berikutnya yang paling krusial sampai pindah agama apa, Bang? Karena saya percaya bahwa Islam adalah jalan kebenaran, Bang. Bahwa ternyata Yesus hanyalah utusan. Nah, terus Itu menjawab kenapa Yesus ketakutan, ya. Menjawab kenapa Yesus itu dia harus berdoa dan sebagainya. Di situ aku dapat poin bahwa Yesus hanyalah utusan, ya. Dan Terus apakah kenapa selesai Abang di situ? Selesai di situ, ya. Aku lihat ini penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Saya cari tahu, masuk akal nggak Nabi yang selama ini dikatakan oleh teman-teman Kristen sebagai Nabi yang gila perang, kejam, jahat, ya, terus menikahi anak kecil, apakah pantas menjadi Nabi? Di situ aku belajar, ya, dan aku melihat bahwa Nabi Muhammad SAW yaitu beneran Nabi. Banyak poin-poin yang membuktikan kenabian beliau, dan memang beliau itu Nabi. Kalau kita bicara tuduhan-tuduhan yang sering dibuat oleh orang Kristen, contoh Bang Christian, apa tuduhan paling sering? Ya, tuduhannya Nabi itu gila harta. Jadi gila berperang demi harta. Kan itu tuduhan yang sering dibuat, betul nggak Bang Christian? saya nggak pernah dengar. Kalau seputar Muslim saya belum terlalu banyak mendengar. Saya pernah dengar. Iya. Oke, ya udah ginilah. Saya tanya Bang Christian, apa tuduhan yang paling sering dilontarkan oleh Polycarpus terhadap Nabi Muhammad SAW? Kalau tuduhannya itu saya nggak ngerti ya, Bang, ya. Cuman yang paling sering saya dengar itu bahwa catatan Al-Quran itu ditulis abad ke-7, sementara Injil itu abad. Aku nggak bicara itu. Bukan tuduhan, Bang. Kepada pribadi Nabi. Itu jarang saya dengar sih, Bang. Saya Masa punya. jarang. Paling sering Soalnya- itu. Paling sering dihujatkan Iya, Nabi iya. Muhammad SAW. Saya jarang, soalnya saya tidak berada di kumpulan penggosip soalnya. Gitu. Ya, kita tahu lah bagaimana tuduhan-tuduhan dari Polycarpus kepada Nabi, ya. Pertama, Nabi itu gila perang untuk Benar. menumpuk kekayaan. Betul nggak, Ya. Bang Tony? Betul. Oke. Ada Jadi kita dasarnya. cek. Nggak ada dasar yang benar. Mari kita cek faktanya. Nabi waktu meninggal, ya, harta dia berapa sih? Boleh dicek. Rumah beliau, ya, rumah Nabi itu kecilnya minta ampun dong. Padahal dia Iya. itu raja. Betul nggak? Dia raja loh untuk satu wilayah yang sangat luas. Betul nggak? Dia menguasai Jazirah Arab secara penuh. Yang dulunya suku-suku di Arab itu, di Jazirah Arab itu setiap suku berdiri sendiri. Mekah itu kerajaan sendiri, ya. Wilayah Madinah itu sendiri. Wilayah yang lain sendiri-sendiri. Nabi Muhammad SAW mempersatukan semua. Dia jadi raja
untuk seluruh wilayah tersebut. Seharusnya Nabi kaya raya nggak? Dia tidak kaya raya, Bang. Silakan dicek faktanya. Nah, Kaya izin raya. keberatan boleh? Boleh, silakan. Abang pernah dengar peristiwa di kota Khaybar? Betul. Pemimpin desa Khaybar waktu itu adalah Sinana. Dia punya istri namanya Safia. Iya. Abang tahu bagaimana Sinana disiksa sama beliau? Sama siapa? Beliau. Iya. Bagaimana disiksa? Dengan cara diambil itu obor, diputar-putar di dadanya, dan dia tanya, di mana kau simpan hartamu, katanya. Enggak, Dan sekarang aku tanya, itu Anda dengar dari mana? Oke, ini dasarnya. Tunggu ya. Iya, boleh. Sirah Allah. Tunggu ya. Ini. Kalau mengenai itu harta rampasan perang itu surat Al-Fat verse 20. Enggak. Kita bahas duluan. Inilah saya bilang teman-teman itu sering sekali termakan fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus. Ya, kita ngomong realita aja, Bang. Kalau ini kan tuduhan-tuduhan. Tadi saya minta kalau bisa ditampilkan datanya karena banyak sekali data-data palsu yang selalu dibuat oleh orang-orang pembenci Nabi. Tapi kita cek faktanya. Ya, Nabi Muhammad SAW banyak menang perang nggak, Bang Tony? Banyak dia menang perang. Oke. Abang tahu nggak waktu Nabi meninggal apa yang ditinggalkan dan bagaimana kehidupan Nabi saat hidup? Tahu nggak harta yang dia miliki? Nggak ada, Bang. Nabi itu nggak punya harta. Bahkan Nabi itu cuma makan gaji ya. Sebagai pemimpin, Nabi itu cuma terima gaji. Jadi bukan suka-suka dia, oh ini punya saya, oh ini gini. Enggak. Nabi itu cuma dapat gaji. Bahkan dari gaji beliau itu sebagian disumbangkan. Lebih banyak disumbangkan kepada fakir miskin dan janda-janda serta anak telantar loh. Bayangin. Silakan dicek. Bahkan sampai bisa dibilang pemimpin setelah Nabi pun ikut meniru ya. Bagaimana Abu Bakar dan Umar. Umar itu rumahnya juga kecil gitu. Rumahnya kecil, bahkan dia nggak punya pengawal. Biasanya seorang pemimpin, jangankan dari satu kerajaan yang luas, dari satu kota aja, abang jadi pemimpin di satu kota. Misalnya contoh di Medan lah, Kesultanan Deli Serdang. Ya, Kesultanan Deli Serdang itu kecil, Bang. Kesultanan Serdang Bedagai itu kecil juga. Tapi rajanya itu punya istana, kemana-mana pakai pengawal. Kalau Islam enggak, ya. Umar itu jemur dia punya selimut sendirian, ya. Kemana-mana nggak ada pengawal, semua sendirian. Begitu juga Nabi Muhammad SAW, nggak ada istana, rumahnya kecil, masih ada sampai sekarang, ya. Masih ada peninggalan replikan rumah Nabi yang bisa abang temukan. Silakan dicek. Rumahnya kecil, Bang. Oke, bahkan itu terlalu dibandingkan rumah rakyat. Yang saya maksudkan tadi, hal spiritual apa yang abang tertarik di Muslim gitu, Bang? Itu kan detailnya seperti itu kan saya juga bingung. Kalau saya gini, boleh. Kalau saya sih lebih ke arah ilmu, Bang. Saya nggak gitu percaya dengan sesuatu yang berbau mistik, karena sebelumnya di Kristen juga saya sudah melihat yang begituan. Ya, jujur saya katakan, saya nggak pernah mungkin tertarik ke Islam kalau cuman berdasarkan main imani, ya terus main yang kayak abang Kristen pengen lihat, oh kasihlah kekayaan kepada saya, maka saya akan percaya gitu ya. Saya ambil contoh gini, Bang Kristen. Aku ambil contoh bagaimana di Islam itu, kalau kita bicara sisi keimanan ya, kita bicara sisi keimanan, bagaimana Allah menjagai saya. Abang Kristen tahu nggak, saya itu salah satu yang paling dibenci oleh Polycarpus, bahkan kepala saya itu sangat diincar. Mungkin karena Bang Christian baru di dunia debat, Anda nggak tahu ya. Saya tuh paling dibenci loh. Bahkan kalau dibikin top list 3 orang, ya saya selalu masuk 3 sama Bang Zuma bareng lah. Cuman bedanya kalau Bang Zuma, mereka nggak gitu berani. Kalau saya karena Chinese. Yang pertama karena Chinese, terus yang kedua mungkin mereka tahu identitas, jadi mereka berani. Ya, bahkan saya tuh abang dibenci. Karena saya mengungkapkan kebenaran, Bang. Loh. Harusnya tidak dibenci dong, harusnya dirangkul dong, kayak saya merangkul abang ini. Iya, bedanya di situ, Bang. Nggak semua orang seperti abang. Contoh, Bang, saat saya membongkar tentang oneness dan Unitarian, saya tuh sampai dilaporin ke polisi, dibilang memberikan pengajaran sesat. Jadi tahun lalu, Bang, saat oneness dan Unitarian pertama kali muncul, 2 tahun lalu,
Udah mau 3 tahun, 2,5 tahun. Dulu yang pertama kali memviralkan pengajaran oneness di medsos, ya itu saya, Bang. Jadi saya kasih panggung buat Samuel Siaan menjelaskan oneness. Orang-orang Kristen, pendeta-pendeta marah besar. Dia mengatakan bahwa saya pengajar sesat. Saya bilang saya cuma nyediain panggung, saya undang contoh nih Bang Christian yang ngomong. Ya, Bang Christian yang ngomong, terus saya yang disalahkan. Karena waktu itu channel saya lumayan besar, Bang, yang nonton ribuan. Ya, saya yang disalahkan, itu yang pertama. Ya, marah besar. Ada mendiang pendeta Mangapul itu sampai wah ngamuk besar sama saya. Kamu pengajar sesat. Bahkan saya, Bang Christian boleh cek di YouTube, masih ada video jejak digitalnya, Bang. Itu mendiang Mangapul itu tahun lalu mendoakan saya untuk meninggal. Dia suruh Yesus cabut nyawa saya. Bayangin, suruh Yesus cabut nyawa saya. Tapi apa yang terjadi? Yesus cabut nyawa dia mungkin. Ya saya nggak tahu. Dia yang meninggal, Bang. Loh, silakan dicek. Banyak jejak digital Abang di internet. Namanya apa? Dokter Akal atau gimana? HMC, Hidayah Mualaf Channel. Oh itu ya. Ya, nanti Abang cek aja. Ya, terus terus banyak. Jadi memang ini pekerjaan yang Allah berikan kepada saya, Bang. Kalau nggak mungkin. Ya, terus contoh lagi nggak usah jauh-jauh. Luga itu jadi nabi gara-gara saya. Abang tahu nggak? Luga itu siapa sih Luga? Luga Tambunan yang tadi Abang bilang. Oh iya. Ya, Abang tahu nggak? Dia pertama kali jadi nabi itu sama saya. Ini ya, aku kasih nampak, Bang. Itu aku disalahkan habis-habisan oleh orang Kristen juga. Dikatakan kamu ini menyebarkan ya begini-begini. Istilahnya kan gara-gara si Luga, orang Kristen kan malu, betul tidak? Banyak orang Kristen tuh malu gara-gara Luga Tambunan. Ya, banyak orang Kristen tuh malu dan marah besar karena Luga waktu itu mengatakan orang masuk neraka lah, orang Kristen pokoknya semua dimasuk-masukin neraka, dan saya dipersalahkan karena dianggap saya lah yang membuat dan menciptakan Luga Tambunan. Ya, jadi mereka menuduh bahwa Luga itu adalah buatan saya. Ya, jadi ini contohnya, Bang. Bisa Bang cek di TV One. Ini TV One, Bang. Ini TV One ya. Ini si Luga, Bang. Oh. Ini saya, Bang. Ya, ini saya. Jadi ya banyaklah hal-hal yang membuat orang Kristen itu marah besar kepada saya, dan karena cara menyampaikan saya seperti ini, Bang. Jadi banyak sekali orang-orang Kristen itu yang ngamuk, termasuk waktu itu saya bongkar yayasannya Paul Jang. Sampai Paul Jang itu salah satu ketua yayasan Paul Jang itu nelepon saya dan mengancam, mengatakan kepala saya mau dia beli. Dia akan suruh orang untuk mencari saya. Bahkan sampai ada yang datang ke rumah saya, datang ke rumah saya, mereka foto depan rumah saya untuk menerol dan menakut-nakuti saya. Wah, kalau saya dekat dengan Abang begini bisa ngeri juga ini. Ya, itulah saya sekarang udah mulai agak malas membongkar ajaran orang. Jadi saya lebih bagus nanya aja, karena kalau kita bongkar banyak yang nggak terima, Bang. Bahkan salah satu Polikardus yang mengkorupsi uang jemaat itu kita bongkar, Bang. Kita tunjukkan data-datanya dan marah besar mereka. Jadi banyak orang-orang ini yang nggak senang gara-gara dia lihat kenapa banyak pendeta-pendeta tuh, yang pendeta-pendeta yang benar ya, itu lebih pro kepada saya. Termasuk contoh kemarin Pastor Sarah, mungkin Pak Christian pernah dengar ya, Pastor Sarah itu pernah ribut sama Joshua Teu. Mereka berantem dua, yang mendamaikan saya. Yang mendamaikan orang Kristen, pendeta versus pendeta itu saya. Jadi banyak orang Kristen tuh yang nggak terima. Jadi saya tuh dianggap sebagai inilah sosok yang berbahaya. Bahkan Pak Bom tuh bilang gini, kalau yang lain itu setan, kalau si HMC ini rajanya setan. Mungkin ada kata-kata Abang mungkin yang mereka tidak sukai mungkin, Bang. Karena banyak yang berhasil mualaf, Bang, banyak yang berhasil disadarkan, jadi nggak terima mereka. Oke, sekarang saya dianggap gini, saya dianggap sebagai biang kerok yang mengadu domba orang Kristen. Jadi dianggap orang Kristen itu semua berantem gara-gara saya. Karena zaman dulu Kristen itu masih kompak saat menyerang Islam. Tapi terakhir kan mulai tuh Oneness berantem sama ini, yang ini berantem sama ini. Jadi saya dituduh sebagai biang kerok dari ributnya sesama Kristen. Jadi dianggap inilah yang harus dimusnahkan. Ini Pak Dani saksi hidup ya, udah lama juga. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam.
Ya mungkin Pak Dani aja yang ngomong lah. Capek juga saya ngomong. Assalamualaikum. Asik loh, Abang Anci. Coba dulu sadamkan saya dulu coba. Itu urusan Allah, itu bukan manusia. Iya, kita nggak pernah bisa memaksakan hidayah. Tapi kalau Bang Christian mau belajar tentang Islam, nanti kita akan sediakan ruang khusus ya, tanpa diganggu oleh orang lain. Ya, boleh Bang Christian bertanya dengan bebas. Boleh. Oke, silakan Pak Dani, ada yang mau disampaikan? Saya sebenarnya lebih asik mendengar, cuman tadi ada satu hal yang saya tertarik tentang bagaimana Bang Julius ya kan melakukan recheck atau apa ya antara keberanian kematian orang tua dalam Islam dan di dalam kekristenan. Dan apa yang dikatakan Bang Julius itu memang 100% benar ya. Orang Islam kalau sudah pensiun kayak saya misalnya kan, sudah berupaya untuk mempersiapkan bekal untuk mati. Termasuk ya orang-orang di sekitar saya yang tua-tua itu mulai beribadah lebih giat untuk mempersiapkan kematian. Jadi kami umat Islam kalau sudah umurnya ya sudah senja istilahnya, itu mulai berupaya untuk mempersiapkan bekal untuk kematian. Itu udah pasti. Maka yang namanya kematian itu nggak pernah menjadi momok dalam kehidupan, karena kami yakin, karena berdasarkan pengajaran dalam ajaran Islam, kematian adalah pintu gerbang untuk menuju kehidupan akhirat. Dan mudah-mudahan kita harapkan kehidupan akhirat kita menuju kepada surga Jannatun Naim atau surga Firdaus. Nah itu makanya kami doanya selalu ada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya apa? Rabbana, ya Allah kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikanlah kehidupan kami di dunia ini menjadi manusia-manusia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga nanti kami mendapatkan ganjaran yang baik juga. Wa qina azabannar, dan kami terlepas dari azab api neraka. Itu selalu yang kami panjatkan doa. Oke. Jadi memang beda di situ Pak Christian. Aku tambahin ya. Salah satu yang membuat banyak Polycarpus dendam karena banyak hal yang kusampaikan itu benaran terjadi. Contoh ya, Kosman atau KC itu dulu aku pernah bilang sama dia, KC minta maaf sebelum nanti kamu viral gawat ya. Si KC itu dulu tiap hari masuk ke channelku Bang Christian. Setiap hari. Dia masuk tuh kadang untuk diskusi, kadang cuma untuk lucu-lucuan. Dia mau pamerin. Ya dia pamerin, Murtad tuh enak loh, gara-gara Murtad saya bisa beli mobil. Ya saya dapat mobil. Saya dibawa makan enak. Dia open cam kasih nampak dia lagi pergi makan. Dia kasih nampak makanannya. Ya dulu sering KC itu diskusi sama saya. Bahkan saya sudah nasihati. Karena dia nggak mau dengar, ya saya udah bilang bentar lagi lu pasti kena. Benaran. Besoknya kena dia. Terus yang kedua Paul Jang. Ya nggak lama kemudian saya ingatkan Paul Jang tobat, nggak mau, kena juga besoknya. Bahkan ada orang Kristen yang ikut diskusi sampai terkejut. Mereka bilang, Mak, ini bentar lagi jadi santo kamu. Sampai dibilang bentar lagi kamu jadi santo. Jadi banyak hal yang membuat orang-orang sebelah ini marah gitu. Termasuk kayak si Rudy Simamora. Dulu kan Rudy Simamora menghujat tuh. Terus kan aku tanggapi video dia menghujat, viral. Karena viral dia masuk penjara. Jadi orang-orang Kristen marah. Dianggap kamu lah biang kerok dari Rudy Simamora masuk penjara. Makin dendam lah para Polycarpus ini. Begitu ceritanya Pak Christian. Oke, yang Bapak Dani bilang tadi bahwa dia tidak takut mati karena punya bekal gitu. Saya penasaran gitu dengan Bang Dokter ini juga mengatakan bahwa orang Muslim itu tidak takut mati. Nah, saya penasaran. Oke, saya penasaran. Saya tanya, apa bekal Bapak supaya sehingga Bapak ini tidak takut gitu loh. Saya penasaran loh. Aku boleh jawab nggak? Ya, mungkin silakan Madam. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Christian ya. Sebenarnya kita sebagai manusia ya, kita hidup di zaman hari ini, kita tidak hidup di zaman nabi-nabi yang waktu itu ada. Seharusnya research yang kita harus pahami adalah message-nya, yaitu apa?
Jadi message yang masih ada sampai hari ini, yang notabene kita percayai adalah kitab suci, itu adalah dasar basic kita untuk bisa menentukan agama kita agama apa. Karena kan kita tahu bahwa semua kebanyakan manusia di dunia ini atau di Indonesia lah ya pada dasarnya, pada umumnya itu memiliki agama karena agama keturunan, karena bapaknya atau ibunya akhirnya dia beragama yang sama. Nah, banyak orang-orang yang akhirnya belajar dan menggunakan akalnya, akhirnya menemukan kebenaran dan akhirnya dia kembali ke jalan fitrahnya, yaitu Islam gitu loh. Nah, saya bilang ya Pak ya, kalau kita ingin membaca ya pesan Sang Pencipta itu, yaitu dari kitab suci. Nah, kita buka dulu kitab suci dari yang awal sampai yang terakhir. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa Islam itu menghujat gitu loh, menghujat Yesus gitu. Padahal kalau kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur, di Islam itu Yesus atau Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, dan kami percaya sebagai umat Islam, Yesus itu tidak dilukai, dia diselamatkan karena dia adalah seseorang yang dipilih Tuhan ya untuk menyelamatkan Bani Israel waktu itu. Jadi tidak mungkin ada yang berani atau ada yang bisa menyakiti dia. Sementara di Kristen, dia itu disalib dengan kondisi yang Anda sudah tahu sendiri. Anda kan backgroundnya Kristen gitu. Jadi kalau dikatakan kami ini penghujat, itu agak aneh gitu, karena di Islam itu dia sangat suci dan dia tidak ada satupun yang melukain dia. Nah, itu satu. Nah, yang saya tanyakan tadi itu, Bunda, itu lebih ini ya. Apa yang kita bawa sehingga kita tidak takut gitu? Jadi begini Pak, mungkin saya agak jauh ya dari pertanyaan. Jadi gini, kita tahu Pak, pesan Tuhan kepada manusia itu adalah mengikuti semua perintahnya. Apa itu perintahnya? Kita tahu bahwa dari Nabi Adam ya diturunkan ke dunia, setelah itu ada nabi-nabi berikutnya. Itu adalah nabi yang memberikan kepesan kepada manusia selanjutnya untuk menyembah kepada Tuhan dengan syariat yang berbeda-beda, yang berubah sesuai dengan zamannya. Ya, tapi kalau kita inlinkkan, jujur ya Pak ya, jujur ya. Kalau kita inlinkkan, ajaran mana sih yang masih mengikutin para nabi-nabi terdahulu? Nah, saya nggak sebutkan, nanti katanya klasik banget, sunat, tidak makan babi, puasa, nanti dibilang klasik. Tapi itu kan realita terjadi. Jadi pesan terakhir yang kami percayai adalah nabi-nabi terakhir, termasuk Nabi Isa alaihissalam, dan ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya Al-Quran dan pesan yang Tuhan sampaikan jelas, kalau kamu ingin selamat, ikutilah semua pesan yang Allah sampaikan kepada manusia. Kalau kamu lakukan semua perintahnya, itu kan pesan Tuhan ya. Kalau kamu sudah mengikuti semua perintahnya, ya kamu pasti selamat lah. Nah, karena kami yakin dengan semua itu, ya tentu kesalahan kita itu kan kita nggak pernah tahu ya Pak. Karena kan namanya kita manusia. Makanya di Islam itu selalu kita sebut insya Allah. Insya Allah itu karena kami sebagai manusia, kami kan nggak tahu kehendaknya Tuhan. Apakah itu jadi baik atau enggak? Misalnya ini saya sholat saya ini mungkin nggak 100% khusyuk. Nah, kalau dia bilang kamu masuk surga, insya Allah, karena kan saya manusianya, bukan Tuhannya. Saya nggak bisa dong mewakili Tuhan dalam hal menilai sholat saya atau sholat teman saya. Makanya di Islam itu selalu kita bilang, insya Allah, yang ada di dalam kitab Anda juga, kalau Tuhan berkehendak. Itu ya, mungkin aku tambahin sedikit Madam ya, biar cepat. Jadi gini, Bang. Enggak, biar aku duluan bentar, biar clear si Christian punya pertanyaan ya. Jadi gini Christian, kenapa menurut saya Islamlah yang paling benar? Yang pertama ya, saya sudah mempelajari cerita yang ada di Bible maupun di Al-Quran. Dari situ pertama saya mencari persamaannya, terus yang kedua saya melihat perbedaannya, terus saya cek kira-kira yang lebih masuk di akal yang mana. Saya cari referensi-referensi, tentu saja dari sumber-sumber yang luar. Ya, nggak mungkin kita menggunakan sumber internal, karena sumber internal pasti mengacu Kristen yang benar, Islam yang benar. Kita coba cek ya sumber eksternalnya gimana, dan kita lihat benang merahnya di mana, kira-kira lebih cocok dengan cerita yang mana.
Ini sama dengan kita sedang menyusun kepingan puzzle. Kalau kita bicara perjalanan dari Yesus sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu sama seperti kita sedang susun puzzle. Mana yang lebih cocok? Ya. Jadi kita menebak-nebak dari puzzle-nya ini lebih cocok dengan yang di sini atau yang di sana. Itu saran saya bagi Kristen. Tapi kalau Anda bicara kira-kira agama mana yang lebih benar, ya kita ambil probabilitas, kemungkinan. Ya, kita ambil kemungkinan. Jadi gini, kalaupun seandainya yang benar itu adalah Yesus, artinya bukan Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus sebagai Nabi, dan Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang Nabi. Contoh ya, kita ambil contoh bahwa ternyata Nabi Muhammad itu bukanlah seorang Nabi seperti yang selama ini diimani oleh umat Muslim. Ya, maka apa yang akan terjadi kalau kita meninggal? Ya, kita meninggal tiba-tiba misalnya yang menghakimi kita Yesus, Apakah kita masuk neraka menurut Kristen? Saya nih, misalnya yang menghakimi Yesus, menurut Kristen saya masuk neraka nggak kalau saya selama hidup berbuat baik? Enggak. Nah, nggak masuk neraka kan? Ya. Ya, karena perintah dari Yesus jelas. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Baru perintah kedua, kasihilah sesapamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, terlepas namanya itu mau Elohim, ya, mau Yod-Heh-Vav-He, mau Yesus, mau Allah, mau apapun. Selama saya hanya menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, artinya Tuhan yang menciptakan segalanya, bukan Tuhan yang istilahnya sembarangan, maka saya menyembah kepada Tuhan yang benar. Contoh Kristen. Ya, orang mau manggil kamu Kristen, kamu pasti setuju. Orang mau manggil kamu papa, misalnya anak kamu panggil kamu papa, kamu juga setuju. Atau saya panggil nama anak kamu, misalnya anak kamu namanya Denny, saya bilang bapaknya Denny, kamu juga nggak akan keberatan. Intinya adalah semua tertuju kepada kamu. Ciri-cirinya sesuai nggak? Ya, kita bisa lihat ciri-ciri Allah di umat Muslim. Itu sama dengan ciri-ciri Tuhannya Adam, Abraham, dan sebagainya, nabi-nabi sebelumnya. Jadi, kalaupun Yesus yang menghakimi dan ternyata Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi, maka umat Muslim tetap akan masuk surga. Kenapa? Yang penting kami melakukan perbuatan baik. Ya, karena penegasannya adalah hukum terutama di dalam ajaran Yesus, kasihi Tuhan Allahmu. Selama kami tidak menyekutukan Tuhan, istilahnya kami nggak menyembah kepada sapi, kami nggak menyembah kepada gunung, ya, kami nggak menyembah matahari, artinya yang kami lakukan masih benar di mata Tuhan itu. Karena kami cuman, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga jiwa. Kami hanya menyembah kepada Allah yang tidak terlihat, bukan kepada bentuk-bentuk. Artinya dari kacamata Yesus kita nggak salah. Terus yang kedua, kasihi sesama manusia. Umat Muslim diajarkan untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin. Bagaimana cara mengumpulkan pahala? Ya berbuat baik. Ya, kasih makan fakir miskin, anak telantar, nggak boleh berkata kasar, harus berkata sopan. Ya, artinya kita mengasihi sesama manusia. Jelas-jelas di Islam itu kita ada yang namanya hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan atas sama hubungan ke samping. Ya, sama. Inti ajarannya sama kan? Di Islam juga sama gitu. Yang paling penting nomor satu Allah, baru yang kedua sesama manusia. Jadi kalaupun yang benar Yesus, kami tetap masuk surga. Bagaimana kalau sebaliknya, yang benar itu Islam? Maka orang-orang Kristen auto masuk neraka. Kenapa orang Kristen auto masuk neraka? Karena mereka sudah menyekutukan Allah. Di Islam itu adalah dosa yang paling tidak bisa diampuni. Bagi kita kelihatan sepele ya. Kadang-kadang kan orang bilang gini, kalau dari kacamata manusia, lebih besar dosa mencuri, korupsi, merampok, atau dosa menyembah kepada Tuhan yang salah. Menurut Bang Christian, dari kacamata manusia. Korupsi. Lebih ngeri korupsi kan? Itu kacamata kita. Tapi kacamata Tuhan, ternyata dosa paling besar adalah menyekutukan Tuhan. Itu bukan hanya di Islam ya, di Kristen juga sama. Silakan baca Alkitab Anda. Ya, di kekristenan pun menyembah kepada ilah yang lain itu dosa yang tidak terampuni. Sama seperti di Islam. Jadi ternyata dalam pandangan Tuhan, kamu membunuh, ya, kamu mencuri, itu masih bisa diampuni kalau kamu bertobat nasuha. Tapi kalau kamu sudah menyekutukan Tuhan dan kamu tidak bertobat sampai kamu meninggal, nggak ada ampun. Ya, itu dosa yang tidak bisa diampuni. Bagi kita sepele kan?
Bagi kacamata manusia yang sudah dipengaruhi oleh setan, bahwa menyembah kepada pohon itu kan nggak merugikan orang lain. Itulah saya bilang hebatnya iblis. Jadi iblis ini memutarbalikkan sampai kita tuh nggak sadar mana yang dosa besar di mata Tuhan, ya, mana yang bukan dosa besar. Iblis berhasil mempengaruhi manusia bahwa, contoh, orang sekarang pacaran, padahal itu di mata Tuhan nggak boleh. Tapi bagi manusia itu sesuatu yang biasa, bahkan bukan dosa ya. Bagi manusia pacaran itu bukan dosa, tapi bagi Tuhan itu sebenarnya udah salah. Begitu juga dengan menyembah kepada ilah yang lain. Bagi kacamata manusia, ya, contoh Kristen, menganggap bahwa Pak Dani nyembah pohon nggak ada salah, toh bukan merugikan Pak Kristen. Dia mau nyembah pohon, dia mau nyembah kodok, urusan dia lah, apa ruginya sama saya. Tapi ternyata bagi Tuhan itu kesalahan besar. Bahkan kita bisa lihat ya, bagaimana satu kota itu bisa dihukum sama Tuhan hanya karena ada orang-orang yang menyembah kepada Tuhan yang salah. Jadi kita harus bisa bedakan dulu nih, benar di mata Tuhan ya atau benar di mata manusia. Kalau kita gunakan standar benar di mata manusia, itu cuma dipakai di dunia. Kalau kamu pakai di dunia cocok, benar di mata manusia, tapi di mata Tuhan yang akan menentukan kamu nanti di akhirat. Jadi kalau sampai Islam yang benar, mohon maaf teman-teman Kristen auto neraka. Karena kalian nggak pernah ikut jadi penumpang. Ibaratnya gini, syarat kita untuk lulus SMA, ya kita harus terdaftar jadi murid SMA, ya. Kita harus terdaftar ikut ujian nasional. Sekarang masih ada apa enggak saya nggak tahu ya. Kalau Anda mau lulus SMA, kan Anda harus duduk di bangku SMA, harus ikut ujian nasionalnya misalnya. Kalau Anda nggak ikut ujiannya, Anda nggak mungkin bisa lulus, walaupun Anda pintar. Kristen jenius, ya, dia jenius, tapi dia nggak pernah terdaftar jadi peserta, maka dia nggak mungkin bisa lolos. Problemnya di situ. Orang Kristen banyak yang baik, kita harus akui. Orang-orang kafir banyak yang baik, ya, baik sesama manusia, nggak pernah mencuri, nggak pernah berbuat jahat. Tapi kenapa mereka masuk neraka? Ya karena mereka nggak pernah terdaftar untuk mengikuti ujian tersebut. Dan yang kedua, apa balasan mereka kalau gitu? Di Islam jelas, orang-orang kafir yang suka berbuat baik, mereka mendapatkan balasan instan di dunia. Jadi kalau Kristen suka berbuat baik, maka Anda akan langsung dibalas oleh Allah waktu di dunia. Itulah kenapa Anda bisa kaya raya. Banyak orang kafir yang kita lihat kok lebih kaya daripada orang-orang Muslim. Karena memang mereka langsung dapat balasan di dunia, beda sama Muslim. Balasan kita di akhirat, ya. Balasan kita di akhirat, bukan di dunia. Bedanya di situ, Bang Christian. Begitu juga dengan kalau agama Hindu dan Buddha yang benar. Ya. Buddha dan Hindu kan ajarannya reinkarnasi. Selama saya berbuat baik, maka saya reinkarnasi di alam yang bagus, di alam yang baik. Jadi agama apapun, selama kamu Muslim, kamu menang. Istilahnya, probabilitas kamu untuk menang lebih besar di Muslim. Jadi lebih bagus Anda masuk Muslim, Bang Christian. Lebih pasti menang, ya. Karena kan yang kita cari adalah kepastian. Mbak, satu lagi gini loh Julius, yang namanya Kristus tuh apa sih? Pengikut Yesus toh? Yup, pengikut Yesus. Ya. Mesias, Yesus sebagai Mesias. Saya coba tanya secara jujur ya, tanpa menyakitin saudara Kristen. Nah, coba kita lihat ya, kehidupan Yesus selama dia hidup di dunia, ritual-ritual yang dia lakukan selama dia hidup, siapa yang mengikutinya sampai hari ini? Itu aja jawab. Nah, itu aja. Kalau secara jujur mau jawab, ya monggo gitu. Yang kedua, memang tadi pesan Julius jelas gitu. Gini aja, kita mungkin kalau berdebat gini kesannya kita kayak menyakitin ya, tapi coba aja dibaca kitabnya, karena menurut saya orang yang menggunakan akal dan akhirnya ingin tahu dan membaca, akhirnya dia akan ketemukan sendiri kok. Apa sih sebenarnya isi dalam kitab itu? Apa sih sebenarnya pesan Tuhan gitu? Jadi tanpa bisa saya jawab ya, tanpa harus menghakimin, karena hari ini kan yang kita kadang-kadang kebanyakan orang itu hanya dengar doktrin. Ya, monggo silakan. Oke. Tadi dibilang tadi kan kita mengikut ajaran apa yang dilakukan Yesus gitu ya Bunda ya. Ya, ritualnya. Jadi dia bersunat kan ya. Ya. Dia itu tidak makan babi.
Nah, tapi kalau Bunda bawa ke situ berarti tunggu. Aku iklan bentar, Mbak Christian. Mohon maaf, aku iklan bentar ya. Soalnya ada pesan sponsor. Bagi teman-teman yang ingin menonton siaran ulang dari apa yang kita sampaikan tadi, ya dapat menonton di YouTube. Karena kalau di TikTok kan nggak ada siaran ulang. Jadi bagi teman-teman yang baru join dan tidak tahu apa yang kita bahas tadi, itu bisa menonton ulang di channel YouTube ya. Ini ada channelnya, namanya Berita Kebenaran Media. Ya, nama channelnya Berita Kebenaran. Ini kita sedang live. Ya, ini kita lagi live. Jadi yang judul ini ya, live dengan judul Tuhan kok bisa dicobain. Ya, ini live-nya. Bagi yang mau nonton siaran ulang silakan. Boleh saya tambah dikit ya. Ini tadi kan pertanyaan belum bentar ya. Saya biarkan dia selesaikan. Biar saya selesaikan. Berarti kata Bunda ini tadi kalau lihat Yesus, lihat caranya, ya yang saya tangkap itu ya dia itu disunat, dia Bunda ya, benar ya? Ya itu kan memang realitanya kan Pak. Nah, realitanya dia itu berdoanya bersujud, benar ya? Ya itu di kitab Anda juga dituliskan. Ada maksudnya. Tapi kalau Bunda bawa ke situ pola pikirnya, Yesus itu mengajarkan satu Tuhan, tidak ada yang lain, yaitu Yahweh. Nah, jadi di dalam Ulangan, hai bangsa Israel, Tuhan itu adalah satu. Nah, dia itu Yahweh, bukan nama lain. Nah, kalau kita mau ikut ajaran Yesus, kita harus beribadah kepada Yahweh. Nah, bagaimana Bunda? Boleh saya jawab atau mau lanjut lagi? Jawab, boleh. Kita harus dibaptis. Ya, siap. Abang tahu arti Yahweh Kak? Yahweh artinya menurut literatur saya baca, aku adalah aku. Betul, itu bukan nama Bang. Jadi Yahweh itu dipakai karena saat itu Tuhan itu belum menyatakan namanya. Makanya saya bilang begini, bahwa kalau kita runtunkan pesan nabi-nabi itu, bahwa gini loh, kenapa ya dari nabi pertama sampai nabi terakhir itu pesannya sama, hanya syariatnya berbeda sedikit. Jadi misalnya kayak Nabi Adam, syariat yang dibiarkan Tuhan waktu itu adalah anaknya saling nikah, dan itu terjadi, tapi kan akhirnya dibatalkan lagi dengan syariat, dengan nabi yang diturunkan lagi di zaman yang lain gitu loh. Ya tapi mungkin gampangnya gini, Madam. Kalau Kristen ini kan sebenarnya lebih gampang ya. Contoh gini, Kristen. Ya, Yahweh itu kan adalah artinya akulah Tuhan. Ya, akulah aku gitu kan. Jadi sama kayak Kristen, lu punya anak nih Kristen. Contoh anakmu namanya Mukidi nih. Jadi waktu lu jelasin sama Mukidi, Anda kan nggak bilang nama Anda Kristen. Yang Anda bilang apa? Akulah bapakmu, betul nggak? Ya, akulah bapakmu. Tapi apakah Mukidi tahu nama bapaknya? Belum kan? Tapi dia akan panggil papa sampai ke satu waktu di mana mungkin Mukidi sudah SD atau TK gitu kan. Baru dari situ dia tahu bahwa nama bapaknya adalah Kristen. Betul tidak? Betul. Jadi kalau Mukidi panggil nama ya papa atau Kristen, Anda tersinggung nggak? Enggak. Ya, dua-duanya benar kan? Dua-duanya benar. Yang penting ciri-cirinya adalah bapak dari si Mukidi, Pak Kristen yang tinggal di alamat gang listrik misalnya. Pak Kristen ini adalah yang tinggal di kota misalnya Medan atau kerja di mana gitu. Ada ciri-ciri spesifiknya yang menunjukkan bahwa itu adalah orang yang sama. Begitu juga dengan Islam. Jadi orang Yahudi mau panggil Yahweh, yaitu urusan mereka. Kami panggil Allah. Apakah kira-kira menurut Bang Kristen, kalau ini adalah Tuhan yang benar, dia akan keberatan dipanggil dengan Yahweh dengan dipanggil dengan Allah? Toh yang disebut adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Umat Muslim juga mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul tidak? Kalau Yahweh itu jelas ya. Itu spesifik dia. Yahweh yang saya tahu ya Bang, ya maaf koreksi kalau dia saya spesifik salah. Kan dia Yahweh itu artinya apa? Tadi kan Bang Kristen juga udah bilang kan, akulah ya, akulah aku. Ya, akulah aku gitu. Apakah itu nama spesifik? Enggak kan? Itu pernyataan bahwa dia adalah Tuhan gitu. Iya, atau itu adalah sebutan untuk bangsa itu waktu sama kayak di Indonesia ini kan orang Jawa menyebutkan Tuhan apa namanya, di Batak namanya apa, tapi nama asli yang Allah namakan dirinya itu kan Allah gitu loh. Makanya kita seluruh dunia menyebut nama Tuhan Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh. Tapi Allah itu setahu saya itu nama loh. Ya betul, nama. Allah itu nama.
Iya, itu Karena sebutan sudah yang disampaikan, memang ya. harus kita sebut. Makanya kalau di Islam itu kan kami selalu menyebut Allahu Akbar, Allahu Ya, Akbar. kenapa seperti itu Bang Christian? Karena sudah saatnya Allah menyatakan namanya. Sama kayak Mukidi tadi sudah cukup usia, maka Bang Christian sampaikan nama saya ini adalah Christian. Padahal sebelumnya Bagaimana dengan perkataan Yesus itu, dia berkata bahwa akulah Tuhan. Ego emi. Enggak. Yesus mengatakan dia Tuhan, Bang. Lord. Yesus mengatakan Tuhan, bukan Tuhan. Itu bukan kata Kairos. Kata ego bukan emi Kurios. itu adalah sama artinya dengan Yahweh loh. Makanya orang Yahudi mau lempari dia pakai batu loh. Saya Kenapa pernah mau ngomong lempari pakai batu? Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Namanya dia bilang ego emi. Tuan. Kalau enggak dia gini. aslinya Christian, Tuan. itu aku pernah bahas sama si Kenzo. Coba kamu tanya sama Kenzo. Nah, Bahasa Inggrisnya itu Lord. gimana tuh? Yesus Itu nggak gimana pernah tuh? menyamakan dirinya dengan Tuhan. Ya, coba Anda cek kitab di ayat sebelumnya. Tunggu, aku bukain. Silakan, Madam, lanjut. Ya, sebenarnya saya lagi nggak di depan komputer, saya lagi ada di Bali sekarang, jadi saya nggak bisa sharing research saya. Tapi mungkin setelah minggu depan saya sudah di rumah saya akan sharing sama Kristen. Aku akan follow kamu dan kita sharing. Ini bukan pemaksaan ya, kita hanya berdiskusi. Oke. Diskusi ini is mean you free to follow whatever you want, yang membuat kamu happy. Tapi tetap kan akal kita harus tetap berjalan dan jangan sampai di saat kita mau mati dan kita mati ternyata kita salah. Nah itu yang karena kita tidak menggunakan akal, termasuk saya. Jadi sekarang begini, saya kan ini kan kalau kita bicara tentang agama ini nggak ada politik. Saya tidak mendapatkan sesuatu dengan bercerita seperti ini, sama dengan Julius. Julius tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya ingin memberitahukan kebenaran. Dan memberitahukan kebenaran itu adalah suatu kewajiban. Istilahnya kita saling menolong. Misalnya begini, saya tahu di depan kamu ada lubang besar, tapi kamu nggak kelihatan. Cuman saya bilang, Dek, itu ada lubang besar loh, situ hati-hati. Nah, bukan berarti saya menyakitin kamu kan? Saya merimain kamu, mengingatkan kamu. Nah, kalau kamu ingin tahu, masa sih itu lubang? Nah, kamu cari tahu. Apakah saya berbicara bohong? Apakah saya bicara benar? Nah, dengan catatan apa? Baca kitab Anda. Nanti Anda tahu. Oke, tadi masalah egoemi ya. Jadi coba dibaca ulang, itu kan di Yohanes 10 ayat 31. Mungkin kubukakan ayatnya ya. Inilah kadang-kadang teman-teman Kristen ini lucu, Bang Christian. Mereka mengatakan kalau baca tuh satu perikop, tapi giliran ayat itu mereka nggak baca satu perikop. Mungkin kubukakan ya. Mohon maaf ini agak padat ya di sini ya. Di 10:31, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, ini yang selalu dikatakan oleh teman-teman Kristen bahwa orang Yahudi itu mau melempari Yesus karena menyamakan dirinya dengan Tuhan. Betul tidak, Bang Christian? Ya, betul. Ya, Anda harus baca satu perikop dong. Yesus ditolak orang Yahudi. Ya, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentasbihan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi itu mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya, ditanyain sama orang-orang Yahudi itu, apa benar kamu Mesias? Jangan kamu kasih kami dalam kebimbangan. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi inilah awal mula Yesus tuh dilempari, bahkan dia sudah mau dilempari waktu pertama kali. Ya, jadi awal mulanya gara-gara murid orang-orang Yahudi ini nanya gitu, Anda Mesias atau enggak? Kenapa? Christian, Anda tahu nggak arti Mesias bagi orang Yahudi saat itu? Nggak, Anda tahu nggak Mesias itu sebenarnya artinya apa bagi orang Yahudi saat itu? Itu menyelamatkan mereka dari penjajah salah satunya. Betul. Jadi orang Yahudi itu sangat punya mimpi ya, dan mereka mempercayai bahwa Mesias akan bangkit. Mesias itu akan seperti Daud, ya, akan seperti Daud membuat mereka terbebas dari penjajahan Romawi. Orang-orang Yahudi mendengarkan bahwa Yesus Mesias, betul tidak? Betul. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini penasaran, ya, benar nggak si Yesus ini adalah Mesias, sehingga mereka mendatangi Yesus. Terus mereka menanyakan kepada dia, ya,
jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Karena Yesus ternyata tidak pernah mengaku sebagai Mesias. Sehingga mereka bingung. Ada orang bilang dia Mesias, tapi kita tanya sama Yesus, dia bilang, ya, dengan perumpamaan. Yesus nggak mau ngomong dengan terus terang, betul tidak, Bang Christian? Ya, tapi di sini dia coba menjawab kan ya. Yesus Iya, menjawab betul. mereka. Enggak, maksud gini, Yesus tidak mau menjawab dengan to the point, tapi dia menggunakan istilah-istilah, betul tidak? Jadi itulah yang membuat orang Yahudi geram gitu. Ya, sama kayak Bang Christian gitu. Abang bisa ambil contoh nggak gini? Ya, Bang Christian datang ke tempatku nih. Terus nanya, Dokter Akal, apa benar ya kamulah yang akan menolong kami dari penjajahan ini? Terus aku malah jawab, ya, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Kira-kira Bang Christian geram nggak gitu? Ini sebenarnya jelas loh ini, Bang. Di dalam Yohanes 10 yang Abang tunjukkan tadi ayat 25, ini jelas loh. Di atas dia mengatakan dia ego emi, Tuhan. Nah, aku sudah mengatakannya katanya. Gini. Tapi kamu tidak percaya. Nah, pekerjaan yang dilakukan Yesus ini nyata loh. Dilihat orang ini loh. Saya baca. Bentar, saya baca dulu ya. Boleh lanjut. Pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian. Nah, berarti ada pekerjaan Yesus yang mereka lihat ini, Bang. Betul ya, itu menyembuhkan. Nah, ini ayat yang Abang kasih tadi loh ini. Betul. Saya juga baru baca. Pekerjaan Yesus itu apa? Mujizat segala macam. Oke, jadi pekerjaan dilakukan Yesus adalah memberitakan kerajaan Allah sudah datang, sudah mau tiba, serta menyembuhkan orang. Betul nggak? Itu yang dua yang dilakukan oleh Yesus. Poin paling pentingnya adalah mengajarkan orang untuk bertobat. Terus yang kedua melakukan mukjizat. Betul nggak? Di sini yang diajarkan oleh Yesus itu membebaskan orang-orang dari iblis, membebaskan orang dari penyakit. Nah, membebaskan orang dari apalagi nih, banyak pekerjaan yang dilakukan Yesus ini, Bang. Iya, poinnya adalah pekerjaan main-main ini. Yang kami percaya juga, Bang Christian. Tapi kenapa mereka nggak percaya bahwa Yesus Mesias gitu loh? Karena Mesias yang ada di dalam pengertian mereka adalah Mesias yang angkat senjata, Bang, bukan yang pergi ngajar-ngajar. Betul nggak, berarti konsep mereka ini salah tentang Mesias ini. Terlepaslah dari Mesias itu. Di sini ini membebaskan orang-orang ini dari penderitaan dosa, dari penderitaan penyakit. Itulah saya bilang terjadi miskomunikasi karena pengertian Mesias bagi orang Yahudi adalah raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Itu yang ada di pikiran orang-orang Yahudi. Bahkan sampai detik ini pun orang-orang Yahudi masih menunggu Mesias. Itulah kenapa orang-orang Yahudi sejati itu tidak pernah setuju berdiri negara Israel, karena menurut mereka yang boleh mendirikan negara Israel hanyalah Mesias. Ya, mereka masih menunggu. Jadi Yesus, pengertian Mesias bagi Yesus beda. Inilah yang membuat orang Yahudi geram. Yang dikasih kamu Yesus di satu ini sisi lebih gede dari itu. Gini, kita nggak bahas lebih gede atau enggaknya, Bang. Tapi yang kita bahas tadi kan kenapa Yesus mau dilempari. Menurut Bang Christian karena dia mengaku sebagai Tuhan. Padahal dia mau dilempari gara-gara bikin geram. Jelas di ayatnya kan, alasan mereka melempari Yesus, mau melempari Yesus, karena Yesus tidak to the point menjawab. Mereka udah penasaran nih, udah pengen ada raja, tapi Yesus tidak mau ngomong kalau dia Mesias, tidak mau ngangkat senjata. Ini yang membuat orang-orang Yahudi geram gitu. Kamu ini siapa sebenarnya gitu kan? Di satu sisi murid-murid kamu mengatakan kamu Mesias, tapi di satu sisi kamu nggak mau ngangkat senjata untuk melawan orang Romawi. Inilah yang membuat orang Yahudi saat itu geram dan ingin melempari Yesus. Jadi bukan Yesus mengaku sebagai Tuhan, Bang. Clear kan? Tapi dia itu mengaku loh. Yang ego emi itu ayat berapa sih? Ya itulah, Bang. Coba dicari dulu kalau memang ada. Ego emi itu aku adalah aku. Itu bukan ego emi itu bukan artinya itu setara dengan Yahweh loh. Itu yang saya pelajari dulu, yaitu dulu. Iya, itu orang-orang itu setara dengan Yahweh loh. Makanya orang-orang Israel sampai geram loh. Iya, gini Bang. Tadi saya udah kasih nampak ayat. Jadi buat Bang Christian biar tahu gini. Kalau kita mau cocok logi, semua bisa cocok logi. Kenapa orang Kristen mempercayai seperti itu? Karena orang Kristen punya iman bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga dicarilah persamaannya. Ini kita ambil analogi simpelnya gini, Bang. Kalau orang sudah mempercayai sesuatu, mereka akan condong memihak kepada itu. Contoh gini, ya, Pak Christian ragu-ragu mengambil keputusan. Bagi pengikut Bang Christian akan bilang apa? Oh enggak, Pak Christian itu
ya, mempertimbangkan segalanya. Dia bijaksana, itulah dia nggak tergesa-gesa. Ya. Begitu juga dengan kalau Mukidi, kalau dia lambat ambil keputusan, orang-orang yang nggak suka Mukidi akan bilang apa? Ah, Mukidi ini pelin-pelan rupanya, lambat kali dia ngambil keputusan. Jadi setiap orang akan tetap mencari pembenaran untuk tokoh yang dia kagumi. Itu faktanya, Christian. Betul tidak? Kalau kamu sudah kagum seseorang, apapun keputusan dia, di mata kamu akan benar. Kamu akan cari pembenaran, ya. Kamu akan cari pembenaran untuk tokoh tersebut. Inilah yang saya bilang, kalau orang sudah iman dengan membabi buta, segalanya mereka bisa karang, mereka bisa buat. Jadi Yesus disama-samain dengan ini. Oh, Yesus disamain dengan ini. Padahal kalau kita lihat perspektifnya, nggak seperti itu kok. Jadi kembali lagi, kalau kamu menggunakan iman Kristen kamu untuk menafsirkan siapa Yesus, maka Yesus akan tetap jadi Tuhan bagi kamu. Karena kamu menggunakan cara berpikir orang Kristen. Masih ada cara berpikir Kristen dalam diri kamu. Tapi kalau kamu sudah mengosongkan diri, ya, kamu bisa melihat dari sudut yang berbeda, maka kamu akan lihat hal yang berbeda. Ini kan tergantung sudut gitu. Kalau kamu melihat dari sudutnya cuma satu sisi, ya kamu akan lihat satu sisi aja. Itulah bedanya aku sama kamu, Christian. Loh Bang, di dalam Yohanes 8 ayat 58 di sini dikatakan kata Yesus kepada mereka, makasih Bang Tony. Sesungguhnya sebelum aku udah capek. jadi, lanjut yang lain ya. Aku telah ada gitu loh. Jadi di sini artinya adalah Yesus mengaku bahwa dia itu adalah Yahweh. Makanya di dalam ayat 59 dikatakan lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Nah, ini data loh Bang. Saya bukan teologi manapun, dan di sini saya baca data loh Bang. Bang, jadi gini, kalau Yesus ngomong itu artinya Yesus ya menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kalau hari ini yang ngomong adalah Madam, apakah artinya Madam itu Tuhan juga? Madam ini apa ini? Si Madam inilah, atau enggak Pak Dani lah. Kalau hari ini Pak Dani bilang sama Pak Christian, ego Emi, apakah Christian akan percaya bahwa dia Tuhan? Tapi perbuatannya sama kayak Yesus nggak, menyembuhkan orang nggak? Misalnya, dia melakukan pekerjaan lain, contohnya, dia berhasil membuat Pak Stephen ini kehilangan kepala gitu. Kan nggak harus perbuatan yang sama gitu. Memangnya menyembuhkan orang itu perbuatan Tuhan? Coba aku tanya Pak Christian. Yesus ini kan bukan hanya mengaku ego Emi, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan gitu. Bukan hanya pengakuan. Boleh. Apakah menyembuhkan orang itu cirinya Tuhan? Bisa mengaku ego Emi dan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti tadi, orang mendadak kaya segala macam atau sembuh. Nah, itulah kan berarti pengakuan apa? Gini. Aku harap Pak Christian bisa menggunakan logika dengan baik dan akal. Ya. Karena Yesus sudah melakukan itu, terus ada dia ngomong ego Emi, kalian menyatakan itu Tuhan. Bagaimana kalau ada nabi lain yang ngomong seperti itu? Apakah dia jadi Tuhan juga? Enggak. Setiap perbuatan nabi semua baik dong. Apakah Nabi Musa sama nggak yang dibikin Yesus? Berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati yang itulah sudah pada aku bilang mati. Tadi. Abang yang menentukan standar Tuhan Abang. Anda menentukan standar Tuhan itu harus menyembuhkan orang, harus berjalan di atas air. Itu data loh. Bukan data, Bang. Aku nanya, Anda yang menentukan bahwa standar Tuhan itu adalah dia harus berjalan di atas air sama menyembuhkan orang. Padahal jelas-jelas nggak ada pernah tertulis di kitab manapun, ya Tuhan itu adalah yang seperti itu, enggak kan? Tapi Anda yang buat standar itu, ngerti nggak maksudnya? Anda yang membuat standar Tuhan itu seperti itu. Artinya Anda yang meng-create Tuhan itu, Bang. Anda yang menciptakan Tuhan Anda. Bukan, sebentar Julius. Christian. Kalau Abang mengaku sebagai Tuhan, berarti perbuatannya juga harus mengikuti. Banyak orang mengaku sebagai nabi, tapi perbuatannya bukan nabi. Bang, ya kita bisa bilang juga Musa masing-masing di dalam perut yang tidak mati 3 hari 3 malam. Tapi dia tidak mengaku ego Emi. Ya, dia dipanggil sebagai Tuhan. Dia dipanggil Adonai. Oke, santai aja, nggak usah panik. Iya, enggak. Dia sendiri dipanggil Adonai. Jadi gini, Christian, kamu ngerti nggak yang aku bilang? Artinya kamu menciptakan standar sendiri. Dan kamu main istilahnya sama seperti aku bilang. Karena kamu mengagumi Yesus, semua yang dilakukan Yesus kamu cocokkan sebagai Tuhan. Sama seperti misalnya aku sudah kagum dengan Pak Dani. Fakta, Bang. Jadi Yohanes 17:3 itu apa? Udahlah. Yohanes 17:3 itu kamu aku izin lah. Boleh lah Jul. Aku izin. Boleh lanjut lah. Karena Pak Christian ini masih menggunakan doktrinnya, maka belum bisa.
Memang kalau orang sudah doktrinnya itu, dia akan mencocoklogikan, pokoknya itu untuk Tuhan. Enggak, begini silakan. Julius, bentar teman-teman. Jadi yang secara eksplisit Yesus bilang di Yohanes 17:3 bahwa hanya Allah Bapa satu-satunya Allah dan dia hanya utusan. Kalau memang dia itu mengaku sebagai seorang Tuhan, nggak usah terlalu muter-muter kita. Dari awal aja dia sebut, aku adalah Tuhan yang turun ke bumi dan sembahlah aku, itu kan. Tapi kan ini tidak pernah kita dengar. Itu kalian hanya cari-cari comot-comot begitu loh. Nah, jadi coba kenapa sampai Allah menurunkan Al-Quran bukan datang langsung? Ya ngapain dia datang langsung? Orang dia adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Dia itu yang juga sama analoginya. Bukan lah, kalau Tuhan seperti itu nanti manusia yang bingung. Kristen gini, Tuhan itu punya pattern, ya. Tuhan itu punya cara yang dari dulu tidak berubah. Sejak zaman dulu Tuhan pernah turun langsung nggak pernah. Jadi kalau tiba-tiba ada Tuhan yang turun, malah kita makin nggak percaya. Betul nggak? Apalagi sampai disalib, kan itu aneh banget. Jadi kalau kamu bilang maha kuasa dan akhirnya dia mati, terpatahkanlah. Maha kuasa itu tidak bisa terpatahkan oleh kondisi apapun. Tidak bisa yang namanya Tuhan tidak terikat dengan apapun itu. Apakah kan kalian bilang hanya Tuhan yang bisa menebus dosa itu. Loh, kok menebus? Dia mah nggak perlu nebus, orang dia yang memiliki semuanya. Dia yang menciptakan hukum. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu masuk neraka. Kalau kamu melakukan kebaikan, kamu masuk pahala. Dia loh yang menentukan semua hukum-hukum itu. Ngapain dia harus menebus? Tunggu, simpel aja. Aku terakhir ngomong karena aku rasa Kristen masih terdoktrin ya. Jadi gini, Kristen, kenapa bukan Allah langsung yang turun? Karena kalau Allah yang turun langsung itu sama aja dia membuat bingung ciptaannya. Sama seperti kamu gini, kamu punya ciptaan, kamu sudah buat ya kodenya seperti ini, nggak mungkin kamu ubah tiba-tiba. Karena kalau kamu ubah itu akan membuat error robot yang kamu buat ataupun ya ciptaan kamu itu. Dari dulu Tuhan itu kalau mau berbicara dengan manusia melalui perantara para nabi, betul nggak Kristen? Ya, dari dulu Allah berbicara kepada manusia melalui perantara para nabi. Kalau tiba-tiba Allah turun, malah saya nggak akan percaya sama Allah itu. Kenapa? Karena makin nggak jelas dia. Selama ini tidak seperti itu, tiba-tiba jadi seperti itu, aneh. Ya, jadi ada satu. Jadi gini, kalau kalian nanya, ada nggak sesuatu yang Allah nggak bisa lakukan? Allah itu nggak bisa melawan nature-nya sendiri. Ya, contohnya gini, bisa nggak Allah itu jadi penipu? Nggak bisa, karena Allah ya maha jujur. Apakah Tuhan bisa nggak adil? Nggak bisa, karena Tuhan maha adil. Dia nggak bisa melawan naturnya sendiri. Ya, Tuhan nggak bisa melawan naturnya sendiri. Itu udah sesuatu yang pasti. Kalau nggak dia akan paradoks. Betul nggak Kristen? Apakah Tuhan bisa ya menciptakan ciptaannya yang lebih kuat dari dia? Nggak bisa, karena dia udah maha kuasa. Dia yang maha perkasa, jadi nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan dia. Kalau nggak, itu akan melawan naturnya sendiri. Begitu juga dengan kalau Tuhan sudah berkata, ya, Tuhan pernah berkata, Tuhan bukanlah manusia, ya, bukanlah manusia. Tuhan bukanlah manusia, itu perkataan dia sendiri. Tuhan bukanlah manusia, jadi nggak mungkin Tuhan itu melanggar perkataannya sendiri dengan menjadi manusia. Sesimpel itu, Kristen. Jadi, kalau Yesus Tuhan menurut pembelajaran saya dia bukan menjadi manusia, tetapi dia mengambil rupa manusia. Itu dua hal yang berbeda, Bang. Itu jangan abang semprodukan. Yesus tidak pernah menjadi manusia. Kalau manusia dia itu terlahir dari sel sperma dan sel telur. Nah, Yesus sabdanya adalah bukanlah manusia, bukan menjadi manusia. Kalau hanya tubuhnya, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Kalau kamu bilang hanya rupanya jadi manusia. Kalau memang esennya dia Tuhan, tidak ada satupun manusia di dunia ini atau apapun yang bisa menyakitin dia. Karena kalian berpikir bahwa Yesus turun ke dunia ini hanya rupanya, ya, casingnya. Taruhlah kalian bilang casingnya jadi manusia, tapi esennya dia Tuhan misalnya. Tapi kenapa kalian bilang casingnya jadi manusia, tapi esennya dia Tuhan misalnya. Tapi kenapa kalian bilang casingnya jadi manusia, tapi halo? Kenapa dia lapar? Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Kenapa dia bilang Bapa lebih besar daripada dia? Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Karena dia mengambil rupa seorang manusia. Waktu lalu kami sudah bahas dengan abang ini, waktu bayi Yesus nggak bisa jalan. Beda dong. Kalau namanya rupa itu casing deh, tapi esen kamu tidak bisa batalkan.
Yang namanya rupa, ya, rupa itu bisa menyamar jadi apa aja, saya setuju. Tapi essence tetap dia Tuhan, Yahweh ya Tuhan. pernah menjadi yang awan, tiang api. Yahweh pernah menjadi api di depan Musa. Yahweh pernah menjadi menampakkan diri dalam bentuk burung merpati, dalam bentuk Casingnya itu suara. nggak ada urusan dengan esen, Dek. Kamu harus paham, kamu mengerti kan? Yang namanya Itu esen konsep itu di luar adalah, Kristen. loh, apanya konsep luar? Itu berarti kamu cocomologi. Boleh saya jawabin ya. Kalau kamu bilang dia turun ke bumi berupa rupanya berupa berbeda menjadi manusia, oke, taruhlah kita terima itu ya. Tapi esensnya dia tidak ada satupun orang atau manusia atau makhluk di dunia ini yang bisa meniadakan atau membuat dia mati. Karena Oke, itu gini hanya Bang casing. Christian. Jadi Bang Christian kan bertanya tadi, kenapa Tuhan tidak turun langsung menjelaskan kepada manusia? Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi itu bagaimana bekal mati ya, itu jadi lewat jadinya. Jadi kenapa Allah sang pencipta alam semesta tidak langsung menyampaikan tentang keberadaan ataupun eksistensi daripada Allah? Pertama, di dalam ayat Al-Quran mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya apa? Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk kamu diuji. Jadi manusia hidup di muka bumi ini untuk diuji bagaimana keimanan kamu, bagaimana kekuatan iman kamu meyakini Allah sang pencipta itu ada, sekalipun tidak bisa dilihat dengan panca indera. Itulah tujuan Allah untuk diuji kamu ini. Manusia ini untuk diuji. Yesus juga sama, makanya dia tidak mengatakan dia dengan terang-terangan. Makanya kewajiban manusia itu hanya waktu dia hidup. Apapun yang Tuhan sarankan kepada manusia manusia lakukan di saat dia hidup saja. Kalau sudah mati selesai. Itu jadi kenapa konsepnya berbeda dengan yang kamu akui. Makanya saya bilang, Christian, kalau kamu mau baca lagi kitab kamu, bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa itu diturunkan Allah SWT untuk menyelamatkan Bani Israel. Jadi konsep menurut Islam. Nah, sebentar dulu. Enggak lah, dalam kitabmu juga tertulis kok itu. Jadi begini Bang Christian, bangsa Israel itu dinubuatkan Tuhan menjadi berkat bagi semua bangsa. Nah itu jangan lupa, itu ada di dalam Taurat, itu menjadi berkat bagi semua bangsa. Muridnya untuk mengajarkan ini ke Asia siapa? Yesus itu menyelamatkan domba-domba yang sesat dari kaum Bani Israel. Itu tertulis di dalam kitabmu, Christian. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, kata Yesus. Tidak. Saya gini ya Bang, yang saya bukan apologet ya, cuma saya menyampaikan. Saya hanya menyampaikan di dalam. Saya juga bukan apologet Bang, saya ini hanya agnostik. Makanya saya sampaikan, kenapa pertanyaan Anda ada dua tadi yang belum terjawab barangkali menurut saya ya. Kenapa Allah tidak langsung turun tadi? Yang pertama saya katakan Allah itu untuk turun sendiri berarti diam dulu Nona, masih ada yang bicara ini, gimana kamu? Ya, jadi manusia itu kan diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk diuji. Makanya Allah katakan nama kamu, jika aku jadikan manusia di muka bumi untuk beriman semua, nih saya beriman. Kalau Allah ciptakan manusia, diam dulu lah, gantian. Yang dari tadi belum ngomong ini gantian. Nah ya silakanlah. Bukan ini nona-nona ini loh Pak Dani. Oh gitu ya. Jadi itu ya manusia. Jadi manusia diciptakan di muka bumi ini untuk diuji. Itu yang pertama. Yang Anda tanyakan kenapa Allah tidak turun di muka bumi. Yang pertama kali tadi yang Anda tanyakan bagaimana bekal kita mati. Itu sebenarnya mau saja tapi kan udah banyak lewat ya kan. Jadi kita itu bagaimana di saat kita akan menghadapi sakaratul maut untuk membekali kita. Apa bekal kita untuk menghadapi kematian itu sehingga umat Islam tidak takut mati? Ya dikarenakan amal kebaikan. Maka dalam Islam itu ada namanya wazan, timbangan amal dan timbangan pahala dan dosa. Nah disitulah
kita pertaruhkan kehidupan kita di akhirat nanti supaya dapat selamat. Jadi ada yang namanya pahala dan dosa, itu memiliki takaran masing-masing. Nah, itulah yang membuat kami tidak takut mati. Nggak, atau simpelnya gini Pak, maaf saya potong. Simpelnya begini, bagi orang yang mengikuti ujian dan dia sudah menghafal semua ajaran gurunya itu dalam 1 bulan misalnya, dia akan confident. Karena dia sudah memiliki dia sudah memiliki ilmu yang sudah dia baca, dia sudah memiliki segalanya, sehingga begitu ujian tiba, dia dengan tenang berkata, aku akan mampu menjawab pertanyaan itu karena aku sudah melakukan semua yang seharusnya aku lakukan. Sama, begitu juga kami, gitu loh. Oke, sebagai seorang agnostik, saya mau tanya dulu dari keimanan kalian, Tuhan itu bisa dirasakan nggak? Oh, bisa dong. Bisa. Nah, kalau berkumpul 10 orang dipanggil Tuhan kalian, kami bisa merasakan nggak? Apa gimana? Kami berkumpul 10 orang misalnya, terus kalian panggil Tuhan kalian, kami bisa rasakan nggak? Pasti bisa lah. Jadi begini. Bisa lah. Jadi gini loh. Contoh, misalnya begini, saya memutar kipas angin, terus ada yang berdiri 5 orang di depan kipas angin. Nah, 5 orang ini merasakan ada angin. Nah, jadi saya bilang begini. Kadang-kadang Christian sama seperti cinta dan pengenalan diri kita kepada seseorang, sama seperti misalnya kamu kalau sudah mencintai seseorang dan seseorang itu sudah pergi ya selamanya gitu ya. Dan kamu kadang-kadang merasa di saat kamu duduk sendiri, kamu merasa dia akan datang karena kedekatan hatimu terhadap dia. Begitu juga dengan Tuhan. Nah, untuk kami, untuk kita atau untuk saya pribadi misalnya, bahwa begitu saya mengenal Allah Subhanahu wa taala, saya kadang-kadang untuk melakukan sesuatu itu saya merasa saya takut dilihat Tuhan gitu. Misalnya kalau misalnya telanjang nih, nggak enak, malu gitu. Jadi kita merasa sangat dekat karena kita cinta, sehingga kita ngerasa diperhatikan. Bahkan kita berdoa aja, ya Allah, doaku dikabulkan oleh Allah gitu. Jadi karena tak kenal maka tak sayang itu memang. Oke. Sekarang saya tanya, imani dulu baru merasakan atau merasakan dulu? Mungkin semua aku kasih diam lah, kasihan yang lain ya, karena yang lain pada komplain nggak dikasih kesempatan ngomong. Aku juga nyesal kenapa aku naikkan. Ya, mungkin silakan Pak Masih. Ya, saya Kristen dan seorang pendeta. Siap, mantap. Dari Manado, Pak? Iya, betul. Ya, kenapa banyak orang Manado namanya Maksi ya? Waduh, ada pendeta di sini, saya jadi malu. Silakan Pak Masih. Saya juga nggak tahu. Ya, saya sebutnya respect dengan apa yang disebut dengan diskusi atau forum-forum yang bersifat akademis. Siap. Artinya bahwa apapun yang menjadi perbedaan, katakanlah mengenai agama Kristen, Islam atau yang lain, yang jelas namanya aja sudah beda. Betul. Konsepnya pasti beda. Sampai kapanpun kalau kita diskusi mau menunjukkan kita yang benar, misalnya saya Kristen, kita yang benar, nggak bakal diterima oleh Islam, nggak bakal. Sebab kalau dia terima sama dengan dia meninggalkan Islam dan setuju dengan saya menjadi Kristen, kan gitu. Betul. Begitupun sebaliknya. Tapi sehingga sebenarnya bagi saya, sebentar, bagi saya sebutnya bagus. Penting sekali kalau misalnya ada perbedaan, mungkin lebih tepat perbandingan kali ya. Tidak mengugat keyakinan orang lain, begitupun sebaliknya. Kita paham keyakinan orang lain, tidak perlu dipertentangkan dan tidak bisa disama-samakan. Karena pasti beda. Siap. Kan begitu. Nah, sebetulnya host yang bernama Dr. Akal itu saya setuju bahwa sebetulnya
kalau masalah agama ada ranah akalnya. Nah, itu yang perlu didiskusikan. Lalu kemudian, oh, kalian ini begini, kami ini begini. Yaitu segala sesuatu tentang agama yang dapat dipahami secara akal. Tapi di dalam agama secara spiritual itu ada ranah yang disebut dengan supra alamiah yang tidak bisa ditembus dengan akal. Sampai kapanpun kita nggak bakal mengerti. Siapa yang bisa mengklaim dia mengenal Allah? Coba konsepnya misalnya melalui Islam. Oh, dia Islam menjelaskan seperti ini. Oh, gitu tuh. Berarti kita sebagai Kristen harus dengar, oh ternyata konsep mengenal Allah menurut Islam seperti itu. Untuk apa? Untuk mengerti, untuk saya mengerti. Ternyata mereka punya paham seperti itu. Begitupun sebaliknya. Tetapi kalau kita mau memaksakan konsep saya misalnya kepada akal kita, bahwa Yesus misalnya adalah Allah sendiri yang menjelma manusia, apalagi mati di kayu salib, seperti yang dipertanyakan sama madam ya tadi ya, madam siapa itu tadi, itu memang nggak bisa dimengerti. Saya pun kalau dipertanyakan seperti itu, hanya sekedar saya menjawab, ini loh konsep kami, yaitu yang berbasis Alkitab, dan saya tidak menuntut dia percaya atau dia mempercayai. Itu bukan ranah saya, gitu kan. Misalnya contoh, di dalam tadi madam sudah bicara banyak tentang essence. Saya melihat itu, kalau boleh maaf saya berkatakan, itu bukan sebetulnya, kalau saya menurut studi saya ya, itu tidak semata-mata dibangun atas argumentasi dari Islam, tetapi itu lebih kepada pikiran-pikiran filsafat. Kan ada irisan toh antara filsafat dan iman keagamaan. Karena itu diteliti kan, filsafat itu meneliti segala sesuatu yang dapat diteliti. Sementara kalau iman yang katakanlah sebut essence, itu pasti konsepnya pasti berbeda dengan filsafat. Baik Kristen maupun Islam dan Yahudi itu dipengaruhi oleh filsafat. Cara berpikir, latar berpikir filsafat. Kalau cuma masalah filsafat, masalah segala sesuatu yang dapat ditangkap dengan akal, oke lah kita diskusi, kalau bisa debat. Tapi kalau yang namanya spiritual, siapa yang bisa menangkan perdebatan? Karena itu beyond knowledge, melampaui akal. Ini yang harus kita jaga sebetulnya di dalam keanekaragaman agama ya sebetulnya, khususnya dalam konteks Indonesia. Kita kan sepakat, Indonesia kita damai ya. Bineka Tunggal Ika. Oke, siap gini Pak. Kuat. Ya, itulah saya sebenarnya sampai di akal, Pak. Jadi jangan masuk dalam pertentangan-pertentangan itu. Iya. Tapi Kita hargai aja lah. sebentar. Enggak, tunggu Madam, aku diamin. Tunggu, karena aku lihat udah mulai ngotot. Ya, itulah kenapa tadi aku stop, karena aku lihat udah mulai ngotot. Jadi gini, kita cuma bisa menjelaskan, sekali lagi orang terima nggak terima itu hak orang, biarkan penonton yang menilai. Betul. Dan biarkan orang yang lihat kira-kira cocok di mana. Itulah kenapa aku tadi sama Christian, mungkin teman-teman kalau yang nonton dari awal, saya cuma mencoba menjelaskan, tapi sekali lagi ya, semua balik ke Christian. Itulah kenapa waktu kulihat masih Christian ini masih menggunakan doktrin, saya bilang Anda masih menggunakan doktrin. Kalau udah gunakan doktrin, saya nggak bisa apa-apa lagi. Ya, saya udah bilang saya nggak bisa apa-apa lagi, karena kalau kamu masih dengan cara berpikir seperti itu, ya udah gitu. Ya, tapi saya yakin suatu saat Christian ini akan teringat kalau saya pernah ngomong seperti ini. Ini yang paling penting kan. Masalah kapan berbuah itu urusan nanti. Yang penting kita sudah tabur. Ya, di Islam kita cuma dianjurkan untuk menyampaikan. Masalah orang terima nggak terima itu urusan dia. Minimal dengan kita sudah menyampaikan, suatu saat Christian akan teringat. Misalnya suatu saat Christian akan mulai belajar Islam, atau dia sedang ragu dengan keyakinan dia akan teringat, oh Dokter Akal pernah ngomong tentang ini. Oh nampaknya itu yang benar gitu. Saya akan cari. Ya, saya akan cari tahu yang dibilang Dokter Akal itu apakah sesuai gitu. Jadi akan cari tahu. Minimal kita sudah menanamkan hal tersebut kepada teman-teman. Ya, jadi jangan memaksakan, apalagi kalau kalian sudah merasa oh ini sudah mulai agak ngotot, mending tinggalin. Itulah kenapa saya paling benci debat kusir. Kalau sudah mulai debat-debat kusir ya sudah, saya lebih memilih diam aja. Itu yang pertama. Terus kedua, saya menjawab masalah iman tadi ya. Ya, masalah iman sekali lagi ini pandangan ya. Kalau menurut pandangan saya Pak Masih, Allah menciptakan manusia itu kan berbeda-beda
kemampuannya dalam berpikir. Ada orang yang terlahir jenius, ada orang yang terlahir mungkin agak lemot, ya, otaknya agak lemot. Tapi saya yakin Allah sudah menciptakan satu formula di mana Tuhan dulu Bang ya. Ya, makasih Bang Christian. Di mana manusia itu bisa mengerti siapa Tuhannya walaupun mungkin IQ-nya rendah. Ya, Tuhan pasti sudah tahu kapasitas manusia karena Dia menciptakan kita. Jadi Tuhan sudah membuat satu pengajaran yang sesimpel mungkin di mana manusia mau yang bodoh mau yang pintar ngerti. Itulah kita bisa lihat kalau di Islam, mohon maaf ya, saya katakan kalau di Islam orang sebodoh-bodohnya pun dia tahu siapa Tuhannya. Ya, coba tanya sama orang yang mungkin agak-agak lemot otaknya, dia tahu Tuhan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan yang menciptakan kita tahu kapasitas kita sehingga Dia menjelaskan dirinya itu dengan hal yang paling simpel. Itu menurut saya. Tapi kalau sudah bicara iman, ya itu kan pengalaman pribadi. Dan sekali lagi, apa bukti bahwa iman kamu itu dari Tuhan? Ya, takutnya itu dari roh jahat, dari setan, dari sebagainya. Karena yang berbau supranatural itu, ya itu bukan hanya Tuhan, tapi yang namanya roh jahat, iblis itu juga supranatural gitu kan. Nah itu sih menurut saya. Karena ini Saya mau